Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bukardo Hafiz dengan NIM 15191910095. Kali ini akan menjelaskan mata kuliah pengantar cloud computing pada pertemuan ke-9. Di sini kita akan membahas keunggulan dan kekurangan antara AWS Elasticsearch versus Azure Web Apps. AWS Elastic Beanstalk adalah layanan yang mudah digunakan untuk menerapkan dan menyesuaikan skala aplikasi dan layanan web yang dikembangkan dengan Java, .NET, PHP, Node.js, Python pada server yang umum dikenal seperti Apache, Nginx, Passenger, dan AES. Anda cukup mengunggah kode Anda dan Elastic Beanstalk secara otomatis akan menangani penerapan, mulai dari penyediaan kapasitas, penyeimbangan beban, auto-scaling, hingga pemantauan kesehatan aplikasi. Pada saat yang sama, Anda dapat memegang kendali penuh atas sumber daya AWS yang memberdayakan aplikasi Anda dan dapat mengakses sumber daya yang menjadi dasarnya kapan saja. Tidak ada biaya tambahan untuk Elastic Beanstalk. Anda hanya membayar sumber daya AWS yang diperlukan untuk menyimpan dan menjalankan aplikasi Anda. Oke, di sini keunggulan AWS yaitu satu, langkah awalnya cepat dan mudah. Elastic Beanstalk adalah cara tercepat dan termudah untuk menerapkan aplikasi Anda di AWS. Anda cukup menggunakan AWS Management Console seperti Eclipse atau Visual Studio untuk mengunggah aplikasi Anda. Kedua, tidak adanya yang berlebihan. Elastic Beanstalk secara otomatis menaikkan dan menurunkan skala aplikasi Anda berdasarkan kebutuhan spesifik aplikasi Anda menggunakan pengaturan audio scaling yang mudah disesuaikan. Ketiga, ada produktivitas developer, yaitu menyediakan dan mengoperasikan infrastruktur dan mengelola tumpukan aplikasi pada platform Anda, sehingga Anda tidak perlu menghabiskan waktu atau mengembangkan keahlian ini. Keempat, ada melengkapi kendali sumber daya. Anda memiliki kebebasan untuk memilih sumber daya AWS seperti jenis instan Amazon EC2 yang optimal untuk aplikasi Anda. Selain itu, Elastic Beanstalk memungkinkan Anda membuka kap mesin dan mempertahankan kontrol penuh atas sumber daya AWS yang memberdayakan aplikasi Anda. Oke, lanjut. Di sini ada kekurangan AWS, yaitu harga produk yang ditawarkan perusahaan tidak dapat ditawar. Barang yang ditawarkan tidak sebanding dengan yang asli. Salah satu kekurangan dari Amazon Web Service yaitu adalah kalau membutuhkan layanan yang cepat dan lebih mendalam, kamu harus membayar. Tak hanya itu, AWS juga memiliki permasalahan teknis seperti kontrol terbatas, perlindungan backup yang terkadang sulit diandalkan. Oke, lanjut ada Azure Web Apps. Azure Web Service menangani sebagian besar keputusan infrastruktur yang Anda hadapi dalam hosting aplikasi web, seperti deployment dan manajemen diintegrasikan ke dalam platform endpoints yang aman. Situs dapat melakukan scaling dengan cepat untuk menangani traffic yang tinggi dan load balance serta traffic manager bawaan untuk menyediakan ketersediaan tinggi. Ini menjadikan app service pilihan ideal untuk menjalankan aplikasi berorientasi web. Azure Web Service biasa digunakan untuk 4 kategori aplikasi, yaitu Web Apps, API Apps, Web Jobs, Mobile Apps. Azure Web yaitu aplikasi dari Microsoft yang dibuat untuk cloud memungkinkan aplikasi Anda berkembang. Web Apps merupakan app service memiliki dukungan penuh untuk hosting aplikasi web menggunakan ASP.NET, Java, PHP, dan lainnya. Ini ada keunggulannya yaitu fleksibel. Tentunya fleksibel yang diberikan oleh Microsoft Azure. Kita bisa fokus pada pengembangan aplikasi tanpa perlu memikirkan perangkat keras dan banyaknya beban yang diterima server ketika ada banyak user yang mengakses web kita. Kedua, hemat. Selain itu, faktor biaya pun relatif lebih murah. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya di awal untuk menyewa sebuah server hosting. Kita hanya perlu membayar sesuai dengan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan aplikasi sesuai banyaknya user. Dan produktif.
Proses pengembangannya menjadi lebih produktif. Azure App Service mendukung berbagai bahasa mulai dari .NET, Java, Node.js, PHP, dan Python. Kita juga dengan mudah untuk membuat API yang bisa dikonsumsi oleh aplikasi mobile. Oke, di sini ada kekurangannya yaitu harus terhubung dengan internet. Karena Microsoft Windows Azure termasuk cloud for platform untuk cloud computing. Dua, ada kerahasiaan dan keamanan data di cloud. Tiga, membutuhkan manajemen. Nah, membutuhkan manajemen khusus dengan alat seperti penambalan dan pemantauan server. Ini berbeda dari platform SaaS karena mereka bergantung pada pengguna akhir untuk mengkonsumsi informasi. Selanjutnya ada kecepatan. Memulai akun cloud adalah tugas yang cukup mudah dengan mengingat kemudahan akses, namun dalam kasus Microsoft Azure 54 wilayah melayani 140 negara di berbagai dunia. Jika kamu tinggal di negara yang jauh dari wilayah pusat data, kamu akan melihat kelambatan dalam kecepatan yang dapat mengganggu beberapa perusahaan. Kita ada membutuhkan keahlian platform. Microsoft Azure membutuhkan keahlian untuk mengoperasikannya sehingga semua bagian yang diperlukan fungsional. Penyediaan layanan cloud yang berlebihan adalah salah satu kesalahan umum yang dilakukan oleh administrator bisnis. Oke, itu saja penjelasan pada pertemuan modul ke-9. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.